Halo guys, di tugas besar 2, Makul Mekanik Teknik, nama saya Angga Saputra, dengan nomor induk mahasiswa 416193100016. Saat ini saya mendapatkan sebuah poin masalah, yaitu poin 4/7. Di poin 4/7 ini, sebagai gambaran, saya akan menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sih sebuah bangunan rangka agar tercipta dengan sejajar, kuat, ataupun seimbang dalam satu sisi dan sisi lainnya. Karena kita hanya tahu merangkai saja, dan apakah kita pernah berpikir bagaimana sih kekuatan dari rangkaian frame-frame atau baja-baja tersebut agar kuat, kokoh, dan tahan lama? Kita harus bisa menghitungnya. Nah, di bab ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung momen atau gaya-gaya yang tercipta akibat sambungan-sambungan frame, ataupun lebar-lebar frame, ataupun dari titik ke titik frame itu kuat atau tidak sih? Nah, teman-teman pasti penasaran. Baik, akan saya jelaskan di sini. Nah, terdapat sebuah contoh masalah. Di sini kita abaikan saja tentang berat frame dan hitung gaya-gaya yang bekerja pada semua titik atau pada sendi-sendinya. Solusi pertama, kami mencatat bahwa rangka bukanlah unit yang kaku karena terdapat sambungan kan. Nah, saat dilepas dari penumpangnya, bisa sebut saja BDEF adalah segi 4 yang dapat bergerak dan tidak kaku karena terdapat sebuah sendi atau sambungan-sambungan. Dalam sistem konstruksi rangka dengan suatu sistem sambungan antara batang atau member satu dengan yang lain, menggunakan join sebagai sendi penyambung dalam bentuk modul-modul segitiga. Jadi kita anggap saja sebuah sambungan itu adalah modul-modul segitiga yang bisa bergerak dengan leluasannya karena sambungan join tersebut. Dan di setiap join tersebut memiliki gaya momen tersendiri karena menopang bagian satu dengan satu yang lain. Tapi di sini kita beritahu dulu nih space frame. Nah, dengan pengetahuan ini kita tahu pemanfaatannya adalah pada space frame. Sistem konstruksi berupa komposisi dari batang-batang yang masing-masing berdiri sendiri, memiliki gaya tekan dan gaya tarik yang sentris dan dikaitkan satu sama lain dengan sistem keruangan atau 3 dimensi. Itulah pemanfaatan dari kita belajar ini, yaitu pada space frame yang kita bilang tadi. Gimana sih agar rangkaian space frame itu kuat dan tahan lama karena perhitungan yang tepat dari satu sisi dan sisi lain. Nah, di sini akan dijelaskan plan truss itu apa sih? Nah, plan truss itu adalah sebuah rangka yang terdiri dari sejumlah bar berkoneksi setiap ujungnya dengan sambungan pin yang join tadi saya bilang untuk membentuk sebuah struktur yang kaku dan stabil sesuai truss atau rangka batang. Jenis struktur truss banyak digunakan dalam jembatan, atap rumah, gedung, dan menara-menara komunikasi. Rangkaian batang yang seluruh elemennya berada dalam satu bidang 2D disebut plan truss. Elemen dasar dari plan truss adalah perbentukan suatu segitiga yang terbentuk dari 3 batang rangka saling terkoneksi dengan sambungan pin setiap ujungnya. Struktur yang membentuk dari elemen segitiga seperti disebut di atas disebut dengan simple truss. Setiap elemen dalam simple truss berada dalam keadaan tarik tension atau bertekanan kompresi. Di garis bawahi, semua gaya bekerja hanya pada sambungan pin saja dan merupakan gaya aksial. Apa sih? Yaitu gaya sama dengan 0. Bisa kita lihat dari contoh, M itu tidak boleh lebih besar atau sama dengan dari 2J min 3. Nah, diketahui misal, jumlah batangnya adalah 11 buah. J-nya atau join-nya adalah 7 buah. Maka, M tadi adalah 11. 2 kali 7 min 3 itu 11, maka dibilang stabil. Jadi rangkaian di samping bisa kita bilang stabil. Nah, kalau kita membuat rangkaian tersebut, maka bisa terbilang rangkaiannya adalah stabil. Berikut adalah contoh-contoh yang lain.
frame-nya terdiri dari 4 buah, joinnya juga 4 buah. Jika dihitung 4 lebih besar daripada 5, berarti rangkaian tersebut tidak stabil dan akan menyebabkan runtuh atau tidak kuat. Ya, contoh setiap berikutnya adalah jumlahnya 5 batangnya, joinnya ada 5. Bisa dilihat jumlah batang tidak stabil, jadi rangkaian tersebut tidak kuat untuk menopang suatu benda atau gampang runtuh. Dari contoh tadi kita lihat skema penjelasannya. Data yang ketahui adalah sebagai berikut. Nah, soalnya adalah carilah data sebanyak-banyaknya yang bisa kita ketahui. Jadi harus semangat ya. Nah, harus ketahui dulu nih, reaksi eksternal tidak bisa sepenuhnya ditentukan sampai anggota individual dianalisis. Namun kami dapat menentukan komponen vertikal dari reaksi A dan C dari diagram benda bebas dari bingkai secara keseluruhan. Kita bisa mengukur nih. Ingat ya, momen adalah 0. ED adalah momennya nih. Momen ED dikali panjang dari ED ditambah momen B dikali panjang panjang B nih sampai A, yaitu 40 kan. Terus sama dengan panjang AC adalah 30 dikali momen di A. Jadi ED kalau kita distribusikan, ED dikali 12 tambah B kali 40, lah 30-nya kita distribusikan jadi dikurang 30 kali AC sama dengan 0. ED memiliki momen yaitu 50 LB. Jadi 50 kali 12 plus B memiliki momen bisa kita lihat adalah 30 LB. Maka 30 dikali 40 dikurangi 30 kali AY sama 0. AY adalah 60 LB. Begitu juga dengan kita lihat pada C. CY memiliki berikut bidang seperti Pitagoras. CY sama dengan ED 4/5 dikurangin A. Jika kita hitung maka CY ada 100 LB. Selanjutnya kita memotong bingkai dan menggambar diagram benda bebas setiap bagian. Karena EF adalah anggota dua gaya, arah gaya di E, di ED, dan di F, di AB. Diketahui, kami berasumsi bahwa gaya 30 LB diterapkan ke pin sebagai bagian dari anggota BC. Dari rangkaian tersebut kita potong-potong nih agar kita mendapatkan gaya yang mudah dicari dan mudah untuk dijelaskan. E itu berapa sih? ED dikali 12 sama dengan E dikali 12 juga nih, karena memiliki panjang yang sama. Jadi karena ED adalah 50 LB, jadi 50 kali 12 dikurangi E kali 12 sama dengan 0, karena momen sama dengan 0. Jangan lupa ya, E sama dengan ED. Jadi E sama dengan 50 LB. Begitu juga D, mencari D dengan berikut. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Jadi F sama dengan 50 LB dan BE adalah 15 LB. Nah, kestabilan kita lihat nih dari frame tersebut yang tadi kita tahu rumusnya adalah jumlah batang tidak boleh lebih besar daripada perkalian 2 kali join min 3. Maka kita lihat jumlah frame-nya itu ada berapa sih? Ternyata jumlah frame-nya ada 4 nih. 4 lebih besar daripada 5 atau sama 5. Wah, salah nih, berarti di sini tidak stabil kan. Jadi bangun tersebut tidak stabil. Namun momen-momennya kita lihat, ternyata momennya juga memiliki tumpang tindih di A. Jadi kemungkinan dari rangkaian tersebut akan miring ke A karena beban A lebih berat daripada beban C. Jadi terbukti dan bahwa rangkaian tersebut tidak stabil. Nah, itu penjelasan dari saya tentang space frame atau gaya pada rangka-rangka baja yang kita ketahui. Jadi teman-teman bisa mengetahui nih saat membangun rumah, membangun jembatan, ataupun membangun yang lain dengan sebuah batang dan join, kita bisa menghitung dulu apakah ini join ini kuat atau tidak. Ya, semoga ilmu yang saya bagikan berguna ya bagi teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga kasih nilai yang bagus deh. Semoga apa yang teman-teman kasih akan terbalas kepada teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.